Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selandria Novia Putri dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tema jasa-jasa perbankan, yaitu clearing. Clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang yang dilakukan antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan ke lembaga clearing. Lembaga clearing didirikan oleh Bank Indonesia. Warkat-warkat tersebut terdiri dari cek, biliet giro, dan surat piutang lainnya. Melalui jasa clearing, nasabah hanya perlu menyerahkan cek kepada bank yang akan dituju, di mana nasabah memiliki rekening di bank tersebut. Jika dirasa cek tersebut memenuhi persyaratan, bank langsung mengkliringkan cek tersebut kepada Bank Indonesia pada hari itu juga. Nasabah bisa menyetorkan ceknya dalam satu lingkup wilayah clearing. Contoh clearing yaitu Tuan Roy mendapatkan cek yang ditandatangani oleh Nyonya Hirsha dari Bank Citibank cabang Cipulir, Jakarta Selatan. Oleh Tuan Roy, cek tersebut dicairkan di BRI cabang Pulau Mas, Jakarta Selatan, tempat Tuan Roy memiliki rekening. Lalu, dalam hal ini, Bank BRI akan menagihkan cek tersebut ke lembaga clearing. Jika memenuhi syarat, maka wakil dari Bank Citibank sudah berada di sana untuk melakukan pencairan cek tersebut. Lalu, tujuan clearing adalah yang pertama, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu agar penyelesaian utang piutang dapat dilakukan secara efisien, aman, dan cepat. Dan yang ketiga, clearing adalah bentuk keamanan yang diberikan bank untuk nasabah. Clearing dilaksanakan setiap hari selama jam kerja. Biasanya setiap hari hanya akan ada 2 sesi saja. Ada beberapa alasan dalam penolakan clearing, yaitu yang pertama adalah asal cek atau biliet giro itu salah. Misalnya di luar dari luar negeri, luar kota, atau luar wilayah clearing. Yang kedua yaitu tanggal cek. Tanggal cek belum jatuh tempo. Yang ketiga adalah materai tidak ada atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Yang keempat adalah jumlah yang tertulis di cek tersebut antara angka dan huruf berbeda, seperti angkanya 100 juta namun di hurufnya 100.000. Yang kelima yaitu tanda tangan atau cap perusahaan tidak sama. Yang keenam yaitu ada coretan yang tidak diberi tanda tangan di coretan tersebut. Yang ketujuh yaitu cek atau biliet giro sudah kadaluarsa. Yang ke-8 resi belum kembali. Yang 9 endorsement tidak sesuai. Yang ke-10 karena rekening tersebut sudah ditarik. Sedangkan yang ke-11 rekening sudah ditutup. Yang ke-12 itu karena adanya penolakan. Yang ke-12 adalah kondisi cek atau biliet giro rusak. Sekian presentasi dari saya. Saya Riza Novitasari dari Perbankan Syariah kelas A akan menjelaskan tentang inkaso, yaitu pertama pengertian inkaso. Inkaso sendiri dapat diartikan sebagai pemberian kuasa pada bank oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga dalam rupiah maupun valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, dan lain sebagainya.
Dengan menggunakan fasilitas inkaso ini, nasabah tidak perlu menagih atau mendatangi sendiri pihak yang tertagih yang ada di luar wilayah clearing tempat ia berada. Tetapi cukup dengan menyerahkan warkat yang akan ditagih tersebut kepada bank. Tenaga dan juga biaya dapat dihemat, serta keamanan pun dapat terjamin. Inkaso ini tidak hanya dapat dilakukan oleh bank-bank dalam negeri, melainkan dapat juga dilakukan oleh bank-bank di luar negeri. Misalnya, jika Anda menerima wesel atau cek yang harus ditagih atau diuangkan pada bank di luar negeri, yaitu bank yang namanya tercantum dalam cek atau wesel tersebut, tentu saja Anda tidak perlu pergi ke luar negeri untuk menguangkan wesel atau cek tersebut, melainkan Anda cukup menyerahkan ke bank dalam negeri atau bank devisa untuk menagihnya. Adapun macam-macam inkaso, yaitu yang pertama inkaso berdokumen. Dapat disebut inkaso berdokumen jika surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangannya, seperti faktur, polis asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada inkaso tak berdokumen. Disebut inkaso tak berdokumen jika surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang dagangannya. Adapun manfaat inkaso, yang pertama, nasabah pengirim tidak perlu menagih sendiri atau mendatangi sendiri pihak yang ditagih yang berada di tempat lain. Cukup dengan menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank. Yang kedua, nasabah dapat menghemat biaya dan tenaga serta keamanan pun dapat terjamin. Lalu ada objek inkaso, yaitu ada wesel, cek, surat undian, kupon dan dividen, surat aksep, kwitansi, dan nota-nota tagihan lainnya. Dan terakhir ada keuntungan inkaso. Keuntungan inkaso untuk bank yaitu ada fee atas jasa inkaso, pengendapan dana tanpa adanya biaya, dan juga dapat menarik nasabah dengan menawarkan produk-produk lain yang berada di bank tersebut. Lalu keuntungan untuk nasabah ada fee atas inkaso murah, keamanan atas penagihan uang, dan juga mudah serta praktis. Sekian penjelasan dari saya. Saya Novita Diana Khalifah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai transfer. Transfer adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantaranya. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer yaitu yang pertama, pihak bank pengirim, yaitu bank yang mengirimkan uang atas permintaan pihak pengirim. Lalu yang kedua yaitu pihak pengirim uang, adalah pihak yang ingin mengirimkan uang kepada pihak penerima, yaitu melalui jasa bank. Yang ketiga yaitu pihak penerima, yaitu pihak yang menerima uang transfer dari pihak pengirim. Keempat yaitu pihak bank yang membayar, yaitu pihak bank yang membayarkan uang kepada penerima. Jenis-jenis transfer. Transfer dibagi menjadi dua, yaitu ada transfer keluar dan transfer masuk. Yang pertama, transfer keluar, yaitu transfer yang terjadi karena bank bertindak sebagai remitting bank. Dalam hal ini, bank mengirimkan uang kepada pihak ketiga atas permintaan si pengirim. Yang kedua ada transfer masuk. Transfer masuk adalah transfer yang diterima bank dan bank yang bersangkutan bertindak sebagai paying bank. Dalam hal ini, bank menerima pengiriman uang dari pihak ketiga. Selanjutnya, keuntungan dari transfer. Transfer di sini memberikan keuntungan, yaitu tidak menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, maupun biaya. Selain itu, transfer memberikan rasa aman bagi nasabah yang akan mengirimkan uang. Transfer di sini juga memiliki keuntungan bagi pihak bank sendiri ataupun pihak nasabahnya. Selanjutnya, manfaat transfer bagi nasabah yaitu yang pertama,
membantu dalam melakukan pembayaran. Dalam hal ini membantu dalam membayar uang kuliah, uang sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nasabah tidak perlu membawa uang yang banyak ke tempat yang jauh. Yang ketiga yaitu memberikan rasa aman, cepat, efisien, dan murah. Selanjutnya, manfaat transfer bagi bank sendiri yaitu membina dan mempercepat hubungan dengan masyarakat luas. Yang kedua ada pengendapan dana. Yang ketiga adanya pendapatan dari ongkos kirim. Sekian presentasi dari saya. Saya Nita Rusmiasih dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Safe Deposit Box. Pengertian Safe Deposit Box. Safe Deposit Box yaitu box atau kotak yang disewakan pihak bank kepada nasabahnya untuk menyimpan barang berharga dan surat berharga milik nasabah. Barang-barang yang dapat disimpan di Safe Deposit Box yaitu yang pertama, barang-barang berharga seperti emas, perak, berlian, intan bermata, dan lain-lain. Yang kedua, ada surat berharga seperti sertifikat tanah, sertifikat obligasi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga, ada barang-barang yang disetujui oleh pihak bank secara tertulis. Kemudian ada pula barang-barang yang dilarang disimpan di Safe Deposit Box, yaitu barang-barang seperti narkotika dan sejenisnya, dan barang-barang yang mudah meledak. Keuntungan dari Safe Deposit Box. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank atas Safe Deposit Box yaitu yang pertama, menerima biaya sewa yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Yang kedua, ada uang yang mengendap berupa setoran atas jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, berupa bentuk pelayanan kepada nasabah. Hal ini disebabkan nasabah yang memiliki Safe Deposit Box di bank akan sering datang ke bank dan akan sering melakukan transaksi di bank tersebut. Selanjutnya, untuk keuntungan yang didapatkan pihak penyewa atau nasabah tersebut yaitu yang pertama, barang berharga atau surat berharganya akan aman. Yang kedua, barang berharga dan surat berharga dari nasabah tersebut akan terbebas dari pencurian dan kebakaran juga, karena bahan dari Safe Deposit Box itu terbuat dari baja yang anti api dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Dan ada pula pengaman gandanya seperti 2 kunci yang diberikan pihak bank kepada penyewa. Kedua kunci tersebut yang dapat membuka Safe Deposit Box, dan itu semuanya dipegang oleh nasabah. Jadi ada kunci asli dan ada kunci duplikat atau kunci cadangan. Yang keduanya itu semua dipegang oleh nasabah. Jadi pihak bank tidak memegang kuncinya. Selanjutnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya sewa, yang ini tergantung dari besar ukuran dari Safe Deposit Box yang disewanya, serta jangka waktu sewa Safe Deposit Box tersebut. Biasanya biaya sewa dikenakan per tahun. Yang kedua ada setoran jaminan. Ini merupakan antisipasi dari penggantian kunci Safe Deposit Box. Apabila kunci yang dipegang oleh nasabah tersebut hilang, maka Safe Deposit Box-nya itu dihancurkan atau dibongkar. Selanjutnya ada prosedur penyewaan Safe Deposit Box. Yang pertama, pihak penyewa atau nasabah datang ke bank, lalu mengisi formulir persyaratan untuk menyewa Safe Deposit Box sesuai dengan data diri. Yang kedua, petugas bank meneliti atau mengecek
formulir yang telah diisi oleh nasabah sesuai dengan data dirinya seperti KTP, SIM. Kalau sudah sama, maka petugas bank membubuhkan tanda tangannya di formulir tersebut. Dan ini berarti bahwa perjanjian sewa menyewa ini sudah ada buktinya, yaitu formulir yang sudah ditandatangani oleh pihak petugas. Selanjutnya yang ketiga, nasabah diberi 2 kunci, yang mana yang satu itu kunci asli, yang kedua itu kunci duplikatnya. Hal ini sebagai antisipasi kalau kunci yang pertama hilang, itu masih ada kunci duplikatnya yang dipegang langsung oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah dengan petugas bank bersama-sama menuju ke ruangan tempat penyimpan safe deposit box tersebut dan bersama-sama membuka safe deposit box tersebut. Jika sudah melakukan hal ini, maka perjanjian sewa menyewa safe deposit box dinyatakan telah sah. Yang terakhir, jika nasabah ingin membuka kembali safe deposit box tersebut, bisa melakukannya setiap jam kerja dan langsung datang ke bank, menemui petugas bank tersebut, dan pihak bank dan nasabah tersebut bersama-sama membuka safe deposit box. Selanjutnya ada prosedur pengakhiran penyewaan safe deposit box. Jika nasabah telah tidak lagi memerlukan safe deposit box tersebut, maka nasabah dan petugas bank mengosongkan box atau kotak yang telah disewa. Lalu nasabah harus menyatakan pada formulir permohonan yang terdahulu bahwa kunci yang telah dipegangnya, kedua kunci tersebut telah dikembalikan kepada pihak bank, dan mengakhiri dari sewa menyewa safe deposit box tersebut. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.